warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Hadirin jemaah salat maghrib dan isya Masjid Jami' Adha yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kembali diizinkan Allah duduk bersama di dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarga beliau yang mulia. Begitu pula kepada seluruh sahabat-sahabat beliau yang bertakwa. Dan insya Allah kelak di yaumil qiyamah kita semua diizinkan Allah mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berbahagia, saya malam hari ini membawa kitab Nuzhatul Muttaqin Syarhu Riyadhis Shalihin, yakni kitab penjelas dari kitab yang berjudul Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh Al-Imam Muhyiddin Yahya An-Nawawi Asy-Syafi'i. Sedangkan penjelas yang ada di hadapan kami ini ditulis oleh Mustafa Buwa. Semoga Allah memberkahi beliau dan memberkahi ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini. Yang akan saya bahas adalah hal yang ringan, tapi hendaknya kita mengetahui daripada yang akan kami sampaikan ini, yakni babu ma yubahu minal ghibah. Ada beberapa jenis ghibah yang diperbolehkan. Pada asalnya ghibah, apa itu ghibah? Menyebut aib dari saudara muslim kita dalam rangka mengejek atau menghina dari kehormatan orang yang bersangkutan. Asal hukum dari membuka aib saudara kita diharamkan. Asal hukum ghibah itu dilarang. Disebutkan dalam beberapa ayat, Allah mengibaratkan pelaku ghibah yang membincangkan aib saudaranya sendiri ketika saudara yang dighibahi itu tidak berada di tempat, maka orang ini ibarat memakan bangkai saudaranya sendiri. Akan tetapi,
Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, Imam An-Nawawi menuliskan ada beberapa jenis ghibah yang boleh dilakukan. Artinya dikecualikan. Yang semula ghibah itu haram, tapi dalam konteks tertentu ghibah itu hukumnya diperbolehkan. Nah, pertanyaannya apa saja? Di dalam kitab ini beliau sampaikan ada 6 jenis atau 6 kondisi yang mana kita diperbolehkan membuka aib dari seseorang. Al-awwal, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-awwalu at-tazallum. Kondisi yang pertama, ketika terjadi satu kezaliman, terjadi satu kemungkaran, lalu kebetulan kita menjadi korban dari kemungkaran atau kezaliman tersebut, maka boleh kita membuka aib dari pelaku kezaliman tersebut. Sebagaimana Imam An-Nawawi menjelaskan, fayajuzu lil mazlumi ayyatadhallama ila sultani wal qadi wa ghairihima mimman lahu wilayah. Bagi orang yang telah menjadi korban satu tindakan kezaliman, diperbolehkan baginya untuk mengadu, menyampaikan perbuatan zalim itu kepada penguasa atau kepada hakim di persidangan. Boleh Pak, tidak dilarang. Sebagaimana contohnya, fayaqul, kata Imam An-Nawawi, zalamani fulanun bikadza. Wahai penguasa, wahai aparat kepolisian, wahai hakim yang terhormat, si fulan yang menjadi terdakwa ini telah menzalimi saya dengan perbuatan ini dan perbuatan itu. Boleh Pak. Jadi kalau satu waktu Bapak diminta menjadi saksi terhadap satu kasus kejahatan, Bapak dihadirkan di persidangan, dan Bapak mengetahui secara persis kezaliman dan tindakan kejahatan yang terjadi karena Anda saksi, maka Anda boleh dan tidak dilarang di hadapan hakim, di hadapan jaksa, Anda menyampaikan yang sebenarnya. Wahai hakim yang mulia, si terdakwa yang bernama Fulan bin Fulan ini memang telah melakukan pencurian. Buktinya ini CCTV yang terekam. Dia membobol masuk lewat pintu belakang. Setelah dia masuk, lalu dia membobol isi berangkas kami. Boleh, bahkan harus. Sebab dengan kesaksian yang kita sampaikan akan tercapai tujuan tegaknya keadilan. Apa keadilan yang kita harapkan? Si pelaku kezaliman itu dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Ini boleh Bapak. Jangan kaget salah paham ketika hakim meminta saksi untuk bersaksi. Lalu si saksi di hadapan hakim ngomong, hakim, saya tidak bisa bersaksi. Sebab ketika saya sampaikan, saya membuka aib dia dan itu dosa, ghibah, haram. Ini orang yang tidak ngerti yang seperti ini. Kalau dalam konteks persidangan dikecualikan. Jika memang Anda mengetahui fakta yang terjadi, maka Anda harus menyampaikan fakta itu walau itu berkaitan dengan aib si pelaku kezaliman. Demi tercapainya tujuan dari persidangan, yakni ditegakkannya keadilan. Terutama keadilan bagi sang korban yang menjadi korban tindakan kezaliman dari sang terdakwa. Faham sampai sini? Insya Allah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Anda boleh membuka aib seseorang dalam kondisi Anda memerlukan bantuan dari pihak yang berwenang untuk mencegah
terjadinya satu kemungkaran. Walau Anda harus menyebut nama orang tersebut, tidak masalah. Misal Anda tinggal di satu komplek, ternyata di belakang komplek Anda itu setiap sore berkumpul anak-anak muda. Apa gawe mereka di belakang pagar komplek kita? Gawe nyabu, gawe ngisep ganja. Itu perbuatan kemungkaran. Narkoba, perbuatan maksiat. Maka Anda boleh ketika sore itu, di saat Anda menyaksikan kemungkaran terjadi, Anda telepon aparat berwenang kepolisian. Bapak polisi, tolong Pak, di belakang rumah kami saat ini telah terjadi transaksi narkoba. Sedang terjadi perbuatan yang meresahkan masyarakat, praktek narkoba di belakang rumah kami. Pelakunya, ciri-cirinya ini, nama orangnya ini. Ini boleh, bukan gibah yang dilarang. Memang ia termasuk jenis gibah, tapi gibah dalam konteks ini harus kita sampaikan. Sebab ketika kita menyampaikan apa yang terjadi sesuai fakta, itu ada maslahat di situ. Apa maslahatnya? Kita menyelamatkan lingkungan kita dari kemudorotan. Contoh kasus tadi, kita menyelamatkan warga sekitar dari pengaruh buruk penyebaran obat-obatan terlarang, yakni narkoba. Boleh, Pak. Jangan kaget Bapak ngadu dengan RT, ngadu dengan Hansip, lalu Pak RT-nya ngomong, "Oi Pak Haji, tidak boleh model ini nih, gibah haram hukumnya." Tidak bisa seperti itu. Karena ini berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan maslahat. Boleh Anda buka perbuatan buruk mereka, supaya pihak berwenang dapat menertibkan kezaliman yang sedang terjadi. Paham sampai sini? Insya Allah. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, al-istifta'u. Boleh Anda membuka aib dalam konteks meminta fatwa kepada para ahli. Sebagaimana contoh Anda meminta fatwa kepada para ulama tentang kasus kezaliman yang sedang Anda alami. Di dalam kitab ini disebutkan, Imam An-Nawawi menceritakan, "Fulanun, wahai para ulama, zalamani abi, ayah kandungku telah menzalimi diriku. Zalamani zauji, suamiku telah zalim kepada diriku." Atau yang lain sebagainya. Bapak curhat dengan ustaz, curhat dengan kiai tentang masalah pribadi Anda. Anda curhat tentang istri Anda. Ini boleh, sebab niat Anda meminta fatwa, jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Ini boleh, Pak. Ustaz, cak manolatan, bini aku ini males-malesan wongnya. Kemudian istri saya ini kalau ngomong, mulutnya itu tidak enak didengar. Selalu marah-marah, dan saya suami jadi korban ejekan dari istri saya sendiri. Bagaimana Ustaz? Saya harus menyikapi istri saya. Boleh, Pak. Asalkan Ustaz, kiai, ulama yang kita orang yang terpercaya. Ustaz juga kalau dengar keluhan cerita dari jemaahnya yang berkaitan dengan aib keluarganya, Ustaz dan kiai itu wajib menutup aib itu. Jangan diceritakan dengan wong lain. Berarti Ustaz itu tidak amanah. Maka kita boleh menceritakan bagaimana apa yang sedang terjadi di lingkungan rumah tangga kita, misal, atau di lingkungan kerja kita. Boleh, walau itu kita membuka aib istri kita sendiri, membuka aib orang tua kita sendiri. Sebab tujuan kita baik, meminta fatwa sebagai solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Hanya saja Imam An-Nawawi mengatakan, walakinnal akhwata wal afdala ay yaqula ma taqulu fi rajulin aw syakhsin aw zawjin kana min amrihi kaza. Kata Imam An-Nawawi, akan tetapi yang paling afdol,
Yang paling utama adalah ketika Anda curhat dengan seseorang atau dengan ustadz kiai, kalau bisa jangan langsung Anda buka aib Anda sendiri. Kalimatnya beliau contohkan seperti ini. Misal masalah dengan istri. Ustaz, bagaimana solusi jika ada suami diperlakukan istri semacam ini? Ini kan bagus kalimatnya. Kita tidak langsung membuka aib istri kita sendiri. Tapi kita menyampaikan secara umum. Kita membawa kasus orang ketiga. Bukan kasus kita, bukan juga kasus dari istri kita. Ustaz, bagaimana sikap seorang anak jika anak itu dizolimi oleh orang tua kandungnya? Sehingga ketika kita sampaikan, kita tidak membuka aib orang tua kita sendiri. Ini kata Imam An-Nawawi lebih afdol. Walau demikian, kembali lagi kepada hukum asal. Kalau memang harus diceritakan secara gamblang, harus disebut orang tua kita sendiri, harus disebut kasus yang terjadi pada istri kita sendiri. Jika niat kita murni meminta fatwa kepada para ulama, maka ini secara umum hukumnya diperbolehkan. Faham sampai sini? Insya Allah. Lalu yang keempat, tahdzirul muslimina minasyarri wa nasihatuhum. Boleh Anda membuka aib dalam konteks memberi peringatan kepada kaum muslimin dari satu tindak kejahatan atau memberi nasihat kepada mereka. Contoh, ada satu orang, kita tahu nih, orang yang satu ini pencuri, maling. Kalau bertamu ke rumah kita, ngutil dia barang yang ada di rumah kita. Kalau dia bertamu ke tempat orang lain, ngutil barang di tempat orang lain. Kita tahu bahwa memang orang ini tabiatnya mencuri. Sedangkan mencuri itu perbuatan zalim. Boleh Bapak ngasih tahu dengan jemaah yang lain. Cek, kalau wong itu datang ke rumah kamu, tolong pasang tato. Hati-hati. Setahu saya, pengalaman kami orang itu pencuri. Maka hati-hati. Ini boleh Pak. Sebab apa? Dengan kita sampaikan aib dari orang tadi, mudah-mudahan bagi orang lain terhindar dari kezaliman yang akan dilakukan oleh si pelaku tadi. Jadi kita menimbulkan maslahat menghindarkan orang lain dari kezaliman, yakni menyelamatkan orang lain untuk jangan menjadi korban berikutnya. Faham ya? Tapi harus dengan fakta, bukan sekedar nuduh. Kalau sekedar nuduh tanpa bukti dan fakta yang valid, maka nanti larinya masuk pada bab fitnah, dan fitnah ini dosanya juga tidak main-main. Paham? Contoh yang kedua dari poin yang keempat, dalam konteks jarh wa ta'dil. Dalam ilmu hadis, Bapak kalau belajar ilmu hadis, ada satu bab yang berjudul jarh wa ta'dil, yakni meneliti dari seorang perawi hadis, kredibel atau tidak kredibel ini perawi hadis. Maka para ulama sering ketika meriwayatkan satu hadis, lalu menyebutkan ada satu periwayat namanya Fulan bin Fulan. Lalu dikomentari oleh para ulama, Fulan bin Fulan ini seseorang yang lemah hafalannya. Fulan bin Fulan ini seorang pendusta. Itu disebut oleh para ulama. Dan ini memang gibah. Tapi gibah yang seperti ini diperbolehkan. Mengapa diperbolehkan? Bahkan harus dilakukan karena demi menjaga otentitas hadis, menjaga originalitasnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita tahu periwayat ini adil, periwayat ini kredibel, periwayat yang itu pendusta, maka kita bisa mengklasifikasikan, oh hadis ini hadisnya sahih,
Oh, hadis ini hadisnya hasan. Oh, hadis yang satu ini hadisnya dhaif. Ini boleh, Pak. Walau terkesan seakan-akan mereka itu membuka aib dari orang yang bersangkutan. Tapi karena ini berkaitan dengan hadis Nabi, maka tidak dilarang demi menjaga originalitas dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini poin yang keempat. Lalu poin yang berikutnya, ayyakuna lahu wilayatun la yaqumu biha ala wajhiha imma bi alla yakuna salihan laha wa imma bi ayyakuna fasiqan aw mughaffilan aw mughaffalan. Misal ada orang punya satu kedudukan, bahasa kita satu jabatan lah. Kemudian orang yang mengemban satu jabatan ini la yaqumu biha ala wajhiha, tidak menjalankan amanah jabatannya sebagaimana mestinya. Jadi pemimpin koruptor, jadi pemimpin ingkar janji, jadi pemimpin mengkhianati rakyat sendiri. Maka dalam konteks ini kata Imam An-Nawawi, fayajibu dzikru dzalika liman lahu alaihi wilayatun 'ammatun liusida. Anda boleh menceritakan keburukan orang tadi kepada orang yang pangkatnya lebih tinggi, supaya orang yang lebih tinggi itu mengganti posisi orang yang zalim tadi. Boleh, Pak. Jadi misal ada satu pejabat tidak benar, korupsi, ingkar janji dengan rakyat zalim, boleh kita ngadu dengan orang yang lebih tinggi jabatannya. Kita laporkan, kita viralkan. Supaya apa? Orang yang jorok, orang yang bejat tadi bisa diganti dengan orang yang lebih baik daripada orang yang bersangkutan. Maka gibah yang seperti ini diperbolehkan karena ini termasuk sesuatu yang akan mendatangkan maslahat lebih besar. Paham sampai sini? Termasuk ketika ada satu calon pemimpin, kita tahu nih dia tidak benar, Pak. Faktanya jelas, dia tidak benar, dia zalim dengan satu kezaliman. Tidak masalah kita edukasi masyarakat sekitar, jangan kalian pilih pemimpin zalim. Orang ini terbukti zalim. Kalau dia menjabat lagi, habis kita. Boleh, silakan, tidak berdosa, Pak. Selama Anda sampaikan dengan bukti dan fakta yang benar. Yang tidak boleh itu, kita menjatuhkan satu orang tanpa bukti yang benar, tanpa fakta yang valid. Maka larinya kepada fitnah yang keji. Black campaign ini yang tidak boleh. Anda fitnah satu calon, oh dia ini punya simpenan banyak di Jakarta, ada di Jambi, ada di Batam, ada. Padahal itu karang-karangan Anda. Zalim. Justru di sini yang berdosa adalah orang yang menebarkan fitnah tersebut. Bagi kita, masyarakat yang mendengar satu kabar berita tentang seseorang tokoh, saran kami selektiflah dalam mengkonsumsi berita yang datang ke telinga kita. Jangan Anda makan mentah-mentah. Ada satu berita tentang kiai, satu berita tentang bupati, satu berita tentang wali kota, tentang gubernur misalnya. Jangan langsung dimakan mentah-mentah. Bisa jadi itu fitnah. Maka tugas kita yang menerima berita itu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tugas kita adalah bertabayyun. Apa itu tabayyun? Pertama kita klarifikasi dulu. Benar tak berita itu? Sesuai fakta atau tidak? Verifikasi dulu. Divalidasi dulu. Jika seandainya memang berita itu sesuai dengan fakta, jika ada maslahat, jika Anda sebarkan, maka boleh Anda sebarkan. Tapi kalau Anda memiliki akses untuk memverifikasi saja tidak mampu, maka jangan sekali-kali ikut menyebarkan berita tadi. Khawatir kalau berita itu adalah fitnah, bahasa kita sekarang hoax, berita bohong, kita sebar, berarti kita termasuk orang yang ikut menyebarkan fitnah kepada saudara muslim kita.
Maka jika Anda tidak mampu bertabayun, lalu datang satu berita tentang satu tokoh, jalan yang paling aman adalah diam. Jangan kita respon, jangan kita share ulang di grup-grup WA jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengklarifikasi berita tersebut. Tapi kalau Anda memiliki kemampuan mengakses info dari A1 dan Anda bisa mengakses mengklarifikasi, ternyata berita itu valid dan benar, lalu Anda sebarkan berita itu demi maslahat yang lebih besar, boleh, silahkan. Selama berita itu benar dan bukan berdasarkan berita bohong atau fitnah. Paham sampai sini? Insya Allah. Lalu yang berikutnya, yang kelima, ini baru yang kelima. Ayyakuna mujahiran bifisqihi aw bid'atihi. Ada orang, dia itu membuka aibnya sendiri. Bahasanya adalah mujahir. Bukan mujahir, Pak. Kalau mujahir itu jiwa mujahir. Ini mujahir. Bukan juga muhajir. Kalau muhajir itu artinya bagus. Orang yang hijrah. Ini adalah mujahir. Apa artinya mujahir? Orang yang dengan bangga membuka aibnya sendiri. Contoh misal ada seseorang, dia ini pelaku zina. Mohon maaf. Pernah berzina. Harusnya dia tutup aibnya sendiri. Apalagi kalau dia sudah taubat, Pak, tutup aib kita. Kalau Anda sudah taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, jangan diceritakan lagi aib masa lalu kita. Tutup, Anda sudah membuka lembaran baru. Tidak perlu mengorek-ngorek kembali aib yang lama. Ini ada orang lagi duduk-duduk ngobrol minum es kacang Ustaz Agus, misal cerita dia. Oh, aku dulu masih budak playboy. Cewekku dulu sampai 20 orang cewek pernah aku pacari. Sudah pula juga kan 20 betina itu. Ay, kacau mamang ini. Dia sudah membuka aibnya sendiri, yang mana Allah sudah tutup aib itu. Padahal dia sudah rajin ke masjid. Untuk apa membuka aib sendiri, Pak? Sedangkan Allah sudah menutup aib Anda sendiri. Maka orang seperti ini, kalau memang dia sendiri bangga menceritakan aib bobroknya sendiri, kita tidak berdosa ketika kita menceritakan aib itu di hadapan orang lain. Mengapa tidak berdosa? Sebab orang yang bersangkutan saja bangga menceritakan bobrok dan boroknya sendiri. Maka kita tidak berdosa jika kita ikut menceritakan hal demikian, apalagi jika ada maslahat di dalamnya. Akan tetapi Imam An-Nawawi menekankan kembali wa yahrumu dzikruhu bi ghairi minal uyub. Tapi kalau dia punya aib yang lain yang ia sembunyikan, tetap kita tidak boleh membuka aib orang yang bersangkutan. Apalagi jika orang itu sudah bertaubat, minta ampun kepada Allah, kemudian ia tutup aibnya, jangan sekali-kali kita cerita dengan orang lain, Pak. Misal ada orang nak nyalon ketua masjid Jami Adha, karena kita tidak setuju, mulai kita cerita ke, jangan kompeni dia. Dia tuh dulu bujang playboy, tidak benar wongnya. Lah, dia sekarang lah tobat, sudah berubah, sudah berkomitmen baik untuk berubah menjadi hamba Allah yang lebih baik. Ketika kita buka aibnya, di situ kita berdosa. Sebab dia sendiri sudah menutup aibnya sendiri. Walau kita tahu siapa dia sebelumnya, haram bagi kita membuka aib dari saudara kita sendiri. Paham sampai sini? Insya Allah. Dan yang terakhir, as-sadis yang keenam, at-ta'rif. Boleh seseorang itu membuka aib dari saudaranya, menyebut kecacatan saudaranya dalam konteks bertakrif. Apa bertakrif itu? Mengidentifikasi individu seseorang. Misal, fa'idha kanal insanu ma'rufan bilaqabin. Jika ada orang yang dikenal dengan satu julukan, si hitam, si pendek, si ceking misal, maka itu boleh disebut dalam konteks mengidentifikasi seseorang, bukan dalam konteks menghina seseorang. Contoh, Bapak datang ke pengurus masjid Jami Adha.
nak nagih hutang. Wong yang berhutang itu namanya Ahmad. Lalu bapak datang ke Masjid Jami Adha, karena kabarnya Pak Ahmad ini sering sekali sholat berjamaah di masjid ini. Ustadz nyari, bapak nyari Ustadz Agus. Ustadz Agus, kenal tak dengan jemaah kamu yang bernama Pak Ahmad? Bingung Ustadz Agus. Oh, di masjid kami ini banyak nama Pak Ahmad. Ada Ahmad Waluyo, ada Ahmad Suroso, ada namanya Ahmad Sukoco. Ahmad yang mana? Oh, Ahmad yang aku cari, badannya pendek Pak. Perutnya gemuk, badannya gemuk. Kulitnya sawo mateng, berkumis. Oh, langsung ingat Ustadz Agus. Oh, itu namanya Ahmad Waluyo. Ada rumahnya 2 kelang dari masjid. Ini kan kita nyebut kecacatan dia. Pendek, gemuk, bontet, hitam misalnya. Tapi dalam konteks bertakrif untuk mengidentifikasi seseorang boleh hukumnya, tidak masalah. Seandainya tidak kita sebutkan, kita tidak akan menemukan orang tadi. Maka dalam konteks ini boleh menyebut kecacatan dari saudara muslim kita. Hanya saja Imam An-Nawawi mengatakan, wa yahrumu itlaquhu ala jihati tanaqqus. Haram hukumnya jika Anda menyebutkan dari aib saudara Anda tersebut dalam konteks merendahkannya, mengejek, membuli, itu tidak boleh. Oh, si itu yang hitam legem kurus ceking itu dalam konteks mengejek, maka tidak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau memang terpaksa disebut karena dengan tujuan mengidentifikasi, mencari orang, jika tidak disebut kita tidak ketemu dengan orang tadi, maka para ulama mengatakan dalam konteks seperti ini boleh Anda menyebut dari kekurangan saudara Anda sendiri. Faham sampai sini jemaah sekalian? Insya Allah. Baik, sekarang sudah pukul 19:11, sekitar 9 menit lagi masuk kumandang azan Isya. Monggo saya buka sesi tanya jawab. Yang nak bertanya seputar materi boleh. Jika tidak ada, di luar materi juga boleh. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo silakan. Pak Haji silakan. Silakan dibantu mikrofonnya. Monggo Bapak silakan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga. Ya. Saya sering sekali melihat di TV itu banyak perusahaan yang begitu banyak perusahaan air rumah tangganya, Ya. bahkan air dia sendiri diceritakan di dalam. Baik. Kalau dia lebih banyak kita nasihat pada ustaz Baik. di majelis itu. Nah, tujuan itu kita yang dalam proses tadi dia mengatakan prinsip dengan besarnya. Baik, baik. Majelis itu juga dalam Baik. kemudian ustaz sendiri dengan jelasnya ustaz dan hukumnya Baik. Baik. Saya tahu program TV-nya apa dan saya tahu ustadznya siapa. Ustadz itu kakak tingkat kami, dok. Saya sebut namanya siapa. Saya tahu kenal dengan ustadz itu kakak tingkat kami ketika kuliah dulu. Jadi gini Pak, apa yang dilakukan oleh jemaah menceritakan masalah rumah tangganya kepada ustadz demi meminta fatwa,
Asalnya boleh, tidak dilarang. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin tadi menjelaskan boleh. Akan tetapi catatan kita dengan acara itu, Pak, harusnya sesuatu yang baik itu disampaikan di tempat yang baik. Kalau disampaikan di hadapan orang kami, apalagi disorot di TV, ditonton puluhan juta rakyat Indonesia, ini sama saja ia membuka aibnya sendiri di hadapan orang banyak. Sedangkan hajat kita meminta solusi kepada seorang mufti. Tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi, fayaqulu lil mufti. Dia meminta fatwa kepada orang yang ahli berfatwa dari kalangan para ulama. Berarti sasaran yang ia tuju adalah person seorang ulama, bukan didengar oleh orang ahli, Pak. Maka sama saja ia menghinakan dirinya sendiri. Maka saya jujur saja kurang tertarik menonton acara itu. Memang isinya bagus, tapi penyampaiannya kurang tepat, tidak tepat di tempat di halayak orang ramai. Yang dimaksud oleh Imam Nawawi, Anda datangi ustadz itu 4 mata berdua, cerita curhat di situ. Kalau Anda perempuan mendatangi ustadz laki-laki, dampingi dengan mahram seorang misalnya, supaya tidak terjadi fitnah. Atau ibu-ibu curhat dengan ustazah sesama perempuan, itu lebih bagus. Di situ Anda curhat masalah pribadi Anda, masalah keluarga Anda. Ini boleh kata Imam Nawawi. Tapi kalau sudah konsumsi publik, Pak, di satu sisi dia dapat nasihat, tapi di sisi yang lain orang tahu, oh keluarganya sedang bobrok, oh orang ini aibnya seperti ini, dan itu menciderai daripada kehormatannya sendiri. Sama lah cak jemaah kami di dekat Iba sana, ketika nak puasa Ramadan kemarin, lagi tanya jawab, nah ini tegak jawaban. Bertanya, Ustaz, saya pengen bertanya, ini pernah terjadi pada diri saya dan suami saya, kata dia. Apa dia masalah dia? Bagaimana Ustaz hukumnya? Kami dulu ketika siang Ramadan pernah berkenuan. Nah, ujian kubuk tidak usah bercerita model itu. Ini kan orang kami. Akhirnya seluruh jemaah itu terkakak kalau membuka aibnya sendiri di hadapan orang lain. Sedangkan ibu itu hanya berhajat kepada saya, bukan berhajat kepada jemaah yang lain. Maka saya sampaikan, saya nasihati. Lain kali ibu kalau ingin bertanya seputar aib pribadi atau masalah rumah tangga pribadi, kalau bisa kalimatnya diatur. Jangan kasusnya langsung tertuju kepada kita. Tapi bawa kalimat seakan-akan orang lain yang mengalami. Kalimatnya gini Bu, saya ajari. Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada suami dan istri berhubungan badan di siang Ramadan? Kan umum itu. Orang ketika mendengar pertanyaan itu tidak langsung bersuuzon pelakunya dia yang bertanya. Tapi orang mungkin berpandangan, oh mungkin ibu ini murni bertanya secara hukum-hukum saja. Itu yang benar. Paham ya sampai sini? Nah, jadi saya tidak tertarik menonton yang acara Ustadz tadi sebab itu lebih condong membuka aib orang lain di hadapan orang ramai. Sedangkan ia meminta fatwa dengan ulamanya tidak salah, tapi tempatnya kurang tepat karena aibnya menjadi tontonan jutaan dari penduduk Indonesia yang menonton. Na'udzubillah. Itulah jawabannya. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Itu ibu-ibu ada nak bertanya? Ada tak ibu-ibu nak bertanya? Ibu-ibu dulu. Singkat Bu, ya anak azan. Monggo. Ya.
Mm-mm. Saya sudah minggu tersebut sudah saya lagi membicarakan itu dengan teman-teman Mm-mm. mendatangi rumahnya anak-anak itu memang pesantren semua Mm-mm. Mm-mm. dan saya tapi selalu hidupnya dan selain untuk mengingatkan diri sudah sampaikan dengan penting bukan pertanyaan tapi tidak mengetahui terus apa itu tersebut mengambil sesuatu dari Baik, 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 baik. Gini, baik, paham. Tadi kan poin keberapa saya sampaikan ada namanya at-tadhallum. Seseorang itu meng-up kepada publik, kepada seseorang tentang kezaliman yang sedang ia alami. Ini konteksnya ibu yang bertanya ini kan mengisahkan wong lain nih. Ibu yang dikisahkan tadi bahwa ibu itu dan anak-anaknya dizolimi oleh mantan suami. Sebab mantan suami tidak memberi nafkah, tidak ngurus anak, pokoknya dibiarkan, sudah dicerai, bininya ditinggalkan, memang ditinggalkan sudah, tapi anak-anaknya tidak diberi nafkah. Padahal dalam hukum agama, ketika suami istri berpisah, oke, dia cerai, sudah lewat masa iddah menjadi orang asing lagi. Tapi dengan anak kandungnya yang dibawa dalam pengasuhan istri, tetap statusnya anak kandung dari mantan suami, dan anak itu tetap bernasab kepada mantan suami. Maka dalam konteks memberi nafkah Bapak, walau ada Anda, mohon maaf ada orang lain sebagai suami telah cerai dengan istri, lalu anak diasuh oleh istri, tetap anak itu wajib dinafkahi oleh bapak kandungnya. Wajib dinafkahi oleh bapak kandungnya. Ketika sang bapak tidak menafkahi, berdosa sang bapak. Berdosa. Kalau mantan istrinya tidak lagi wajib dia nafkahi karena sudah cerai. Tapi anak kandungnya, walau dalam pengasuhan istri, tetap wajib mantan suami untuk menafkahi dari anak-anak kandungnya. Nah, pertanyaan ibu ini dari kasus orang tersebut dizolimi oleh mantan suami, boleh tidak perempuan ini diceritakan, dicurhatkan di media sosial? Yang diperbolehkan itu ibu liman lahu wilayah, kepada orang yang memiliki wewenang bisa memberi jalan keluar. Sedangkan di medsos itu ibu macam-macam ada orang yang bijak, ada orang yang tidak bijak, ada wong ini, ada wong yang tidak berpendidikan, sehingga sangat tidak layak menurut kami jika masalah pribadi diumbar-umbar di medsos. Masalah pribadi tadi. Yang boleh diumbar itu cerita dengan misal, dengan ustadz. Mungkin keluarga mantan suami punya satu tokoh yang mereka hormati. Curhat dengan dia. Sampaikan supaya tokoh itu menasehati suami, mantan suami tadi dan keluarga dari mantan suami. Jangan serta-merta langsung di-up di medsos. Sebab khawatir yang mengkonsumsi berita kita bukan orang yang dibicarakan. Itu yang dikhawatirkan. Sehingga menurut kami selektiflah kita dalam bermedia sosial. Mungkin kalau secara hukum ada undang-undang yang melindungi hak dari anak kandung, maka bisa digugat secara hukum. Tidak perlu di-up ke media sosial secara berlebihan. Kalaupun ingin di-up, boleh dengan lafal yang seakan-akan tidak langsung tertuju kepada kita. Sekedar untuk sharing saja, tidak langsung tertuju kepada kita. Sebab sekali lagi, orang yang ada di medsos itu tidak semuanya ustadz kiai, tapi macam-macam ragam orang yang mungkin akan memandang aib kita, bisa jadi ke depan menjadi sesuatu yang akan menjatuhkan hidup kita sendiri, bahkan keluarga kita. Itu yang dikhawatirkan. Nah, semoga
orang yang mengalami tadi diberi jalan keluar oleh Allah, walau misalkan suaminya tidak peduli, semoga nanti ada makhluk Allah yang akan peduli kepadanya, dan Allah akan penuhi hajat dari sang mantan istri dan anak-anak yang sedang ia asuh. Insya Allah. Baik, saya kira demikian, sudah masuk kumandang azan Isya. Sampai ketemu insya Allah Ahad, hari Ahad sekali lagi. Entah Ahad depan atau Ahad sekali lagi. Ada 2 kali lagi kalau tidak salah Ahad. Tinggal kita nego BKG. Asal ada es kacang Ustaz Agus kecil bacaan. Saya kira ini saja, wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita tutup majelis malam hari ini dengan melafalkan doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan TikTok sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.